Stay tuned at Tiberias Indonesia Media. Haleluya. Mari sama-sama tundukkan kepalamu, kita bersatu di dalam doa. Bapa yang baik, Bapa yang kami sembah di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Betapa hati kami limpah dengan ucapan syukur. Kami punya Allah yang hidup, kami punya Allah yang setia, Allah yang tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Di tengah masa sukar, di tengah begitu banyak ketakutan di dunia ini, kami berharap kepada Tuhan. Kami percaya janji Tuhan tidak mengenal keadaan. Kami percaya sekalipun masa sukar, orang-orang yang mengandalkan Tuhan tidak akan pernah dipermalukan. Kuasa-Mu masih ada sampai hari ini. Mukjizat-Mu masih tersedia sampai hari ini. Kami berseru panggil nama Yesus, nama di atas segala nama. Oleh karena itu Tuhan, firman-Mu digenapi. 1.000 lebah di sisi kiri kami, 10.000 di sebelah kanan kami. Kami yang ada minyak dan anggur tidak akan pernah dirusakkan. Urapi hamba-Mu, setiap kata kalimat penuh kasih kuasa dan kemuliaan. Lidah bibirnya dikuasai dari surga. Segala yang jahat, segala kelemahan tubuh, sakit penyakit tidak berkuasa. Bahkan jaringan yang kami pakai boleh diurapi, disuci kuduskan untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Allah Roh Kudus, Engkau disambut di tengah-tengah kami. Berbicaralah atas setiap kami. Di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Setiap kita yang siap diberkati firman Tuhan, sama-sama dengan bangga kita katakan amin. Kita kasih tepuk tangan yang luar biasa bagi Tuhan. Kita silakan duduk kembali saudara. Haleluya, puji Tuhan. Terima kasih kepada Tuhan Yesus Kristus yang telah mempercayakan saya sebuah pelayanan yang luar biasa. Terima kasih kepada Gembala Sidang yang sangat saya hormati dan saya kasihi, Bapak Pendeta Dr. Yesaya Pariaji bersama dengan Ibu Pendeta Darniati Pariaji. Terima kasih untuk kepercayaannya saya boleh berdiri di gereja yang penuh dengan kuasa ini. Saya percaya gereja Tiberias dipanggil untuk mengembalikan kuasa di tengah-tengah keadaan zaman yang semakin buruk ini. Terima kasih untuk perhatian saudara. Minggu lalu saya tidak hadir dalam pelayanan. Ada begitu banyak jemaat yang WA, yang telepon dan sebagainya. Puji Tuhan, yang ada minyak dan anggur tidak dirusakkan. Saya baik-baik saja dan hari ini kita akan sama-sama belajar kebenaran firman Tuhan. Sebelum kita masuk dalam kebenaran firman Tuhan, saudara yang bawa Alkitab, mari sama-sama bawa angkat Alkitab saudara tinggi-tinggi. Apapun Alkitab saudara, Alkitab cetak, Alkitab tulis, mari angkat Alkitab saudara tinggi-tinggi. Dengan imam percaya, yuk sama-sama ikuti doa saya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, aku percaya Alkitabku ini adalah firman Allah yang hidup. Aku adalah sama seperti yang difirmankannya. Aku adalah sama seperti yang dijanjikannya. Aku yang terima firman Tuhan, hidupku tidak akan sama lagi. Semua orang percaya kita katakan amin, haleluya. Keluarkan pulpen saudara, keluarkan catatan saudara. Hari ini kita akan belajar sebuah tema yang sudah lama Tuhan taruh di hati saya. Dan saya percaya pasti akan mengubah hidup saudara. Jangan takut sekalipun ibadah kembali online. Karena pada prinsipnya online atau onsite ditentukan oleh hati saudara. Saya ulang sekali lagi, karena pada prinsipnya online atau onsite ditentukan oleh hati saudara. Saudara boleh ada di bangku gereja, tapi kalau hatimu tidak terkoneksi kepada Allah, maka tidak ada suatu hal yang hebat luar biasa terjadi. Tapi saudara boleh ada di rumah, tapi hati saudara terfokus kepada Allah, terkoneksi kepada Allah, maka sesuatu yang hebat pasti terjadi. Apapun keadaanmu hari ini, engkau yang sedang sakit, engkau yang sedang menghadapi masalah, engkau yang sedang isoman di rumah, dengar firman Tuhan, bangkitkan imanmu, ada pengharapan di dalam Yesus. Colek kiri kanan saudara dulu, bilang, kamu pasti diberkati. Ayo bilang saudara, haleluya, puji Tuhan. Tema khotbah yang Tuhan taruh di hati saya, bisa tolong ditampilkan di layar. Mencari Tuhan dengan segenap hati. Apa tema khotbahnya saudara? Mencari Tuhan dengan segenap hati. Karena di masa sukar ini, di masa sulit ini, Tuhan mau kita mencari Dia. Jangan cari perkara buruk. Jangan cari berapa jumlah yang positif. Jangan cari berapa jumlah utang saudara. Jangan cari siapa yang ngomongin saudara. Jangan cari siapa yang fitnah saudara. Jangan cari siapa yang jahat sama saudara. Jangan berfokus kepada hal-hal yang melemahkan imanmu. Cari Tuhan, maka engkau akan hidup. Cari mukjizat, maka engkau akan melihat pertolongan. Cari kabar baik, maka engkau akan melihat mukjizat dinyatakan bagi hidup saudara. Karena pada prinsipnya apa yang kita cari akan kita temukan. Kalau saudara pergi ke toko, saudara ditanya sama pegawai tokonya, pasti pertama ditanya,
cari apa Pak? Betul kan? Gak mungkin dia bilang, saudara Bapak cari saya kan. Pasti yang pertama ditanya, cari apa Pak? Begitu juga dengan Tuhan, di masa sukar ini. Di masa yang sedang PPKM mikro ini. Di masa yang angka COVID meningkat dengan tajam. Tuhan tanya sama saudara dan saya, apa yang kamu cari? Kalau saudara cari kelemahan, makin lemah. Kalau saudara cari yang buruk, makin buruk. Tapi kalau aku, saudara dan saya, generasi minyak dan anggur, jemaat Tiberias, cari yang baik. Saya percaya di tengah keadaan buruk, Allah tetap bekerja. Yang percaya kasih tepuk tangan dulu yang luar biasa buat Tuhan kita. Yuk sama-sama kita buka Keluaran 5. Ayatnya yang pertama sampai dengan ayatnya yang ketiga. Kita akan baca, saya minta tolong teman saya Evangelis Daud Surewijaya untuk membacakan bagi saya. Keluaran 5 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ketiga. Yang sudah di sana sama-sama dengan saya katakan, saya pasti diberkati. Haleluya. Yuk sama-sama kita baca 3, 2, 1, ya. Kemudian Musa dan Harun pergi menghadap Firaun, lalu berkata kepadanya, beginilah firman Tuhan Allah Israel, biarkanlah umatku pergi untuk mengadakan perayaan bagiku di padang gurun. Ayat yang kedua, tetapi Firaun berkata, siapakah Tuhan itu yang harus kudengarkan firman-Nya untuk membiarkan orang Israel pergi? Tidak kenal aku Tuhan itu dan tidak juga aku akan membiarkan orang Israel pergi. Ayat 3, lalu kata mereka, Allah orang Ibrani telah menemui kami, izinkanlah kiranya kami pergi ke padang gurun 3 hari perjalanan jauhnya, untuk mempersembahkan korban kepada Tuhan Allah kami, supaya jangan nanti mendatangkan kepada kami penyakit sampar atau pedang. Yang percaya katakan amin. Suatu hari perwakilan Allah Musa dan Harun menghadap kepada Firaun. Firaun adalah gambaran dari dunia. Firaun adalah gambaran dari kuasa gelap. Dan Firaun, Alkitab katakan bangsa Israel berada dalam penjajahan. Bangsa Israel berada dalam perbudakan. Mirip ya seperti keadaan hari ini. Bangsa Israel mewakili saudara dan saya orang percaya. Firaun mewakili dunia. Alkitab katakan mereka sedang menuju ke tanah perjanjian. Tanah yang berlimpah susu dan madunya. Tapi Alkitab katakan mereka berada di bawah penjajahan. Perjalanan iman orang percaya seringkali digambarkan sebagai perjalanan orang Israel menuju ke tanah perjanjian. Kurang lebih sama. Tapi endingnya adalah tanah yang berlimpah susu dan madu. Ikut Tuhan. Walaupun ada tantangan, walaupun ada rintangan, walaupun ada masalah, pasti Tuhan menjanjikan tanah yang berlimpah susu dan madu. Katakan amin saudara. Alkitab mengatakan saudara bahwa Allah hendak memerintahkan kepada Musa, kepada Harun untuk mempersembahkan korban bakaran. Untuk keluar dari tanah perbudakan. Tetapi Firaun mencengkeram mereka. Firaun tidak mau bangsa Israel keluar dari tanah perbudakan. Dunia juga nggak mau saudara keluar ikut Tuhan. Dunia juga nggak mau saudara sungguh-sungguh ikut Tuhan. Dunia akan lakukan segala cara. Karena Firaun adalah gambaran kuasa gelap di masa sekarang. Dunia berusaha, Mesir adalah gambaran dunia. Firaun adalah gambaran dari iblis. Yang berusaha membuat saudara dan saya tidak akan mau kembali kepada Allah. Dan hari ini kita akan belajar apa yang dimaksud dengan mencari Tuhan. Dengan segenap hati. Ini waktunya sungguh-sungguh sama Tuhan. Ini bukan waktunya lagi main-main. Dari mimbar gereja Tiberias, saudara yang menyaksikan ibadah live streaming ini. Saya mengasihi saudara. Demi keselamatanmu. Demi jiwamu. Demi masa depan yang Tuhan siapkan. Kembali kepada Tuhan. Bukan waktunya main 2 kaki lagi. Bukan waktunya main setengah-setengah lagi. Bukan waktunya lagi masih menyimpan kepahitan. Ini bukan waktunya untuk main-main lagi. Udah bukan waktunya lagi memainkan 2 adegan atau memainkan 2 kepribadian. Di gereja lalim, di gereja alim, di luar gereja lalim. Di gereja berdoa, di luar gereja berdosa. Di gereja Alkitab, di luar gereja alkohol. Di gereja saleh, di luar gereja jadi salah. Jangan lagi punya tipe 2 orang seperti itu. Ini waktunya untuk kita sungguh-sungguh berhadapan Allah. Bersungguh-sungguh ikut dengan Tuhan. Sedikitnya ada 4 kebenaran firman Tuhan yang ingin saya bagikan sama saudara. Alkitab katakan Allah memerintahkan Musa dan Harun untuk membawa bangsa Israel keluar dari tanah perbudakan. Dan Alkitab mengatakan Firaun, gambaran dari iblis. Mesir, gambaran dari dunia. Memberikan mereka boleh pergi. Tetapi ada tetapinya. Yang pertama dikatakan demikian saudara. Yuk sama-sama kita lihat Keluaran 8. Ayatnya yang ke-25 dan ayatnya yang ke-27.
Bisa tolong dibacakan? 3, 2, 1, ya. Lalu Firaun memanggil Musa dan Harun serta berkata, "Pergilah, persembahkanlah korban kepada Allahmu di negeri ini." Tetapi Musa berkata, "Tidak mungkin kami berbuat demikian, sebab korban yang akan kami persembahkan kepada Tuhan Allah kami adalah kekejian bagi orang Mesir. Apabila kami mempersembahkan korban yang menjadi kekejian bagi orang Mesir itu di depan mata mereka, tidaklah mereka akan melempari kami dengan batu. 27. Kami harus pergi ke padang gurun 3 hari perjalanan jauhnya untuk mempersembahkan korban kepada Tuhan Allah kami seperti yang difirmankannya kepada kami." Ayat yang ke-25 saya bacakan bagi saudara. Firaun mengizinkan mereka keluar. Firaun gambaran iblis, Mesir gambaran dunia. Firaun mengasihi mereka keluar. Lalu Firaun memanggil Musa dan Harun serta berkata, "Pergilah, persembahkanlah korban kepada Allahmu." Di mana? Di negeri ini. Poin yang pertama. Iblis akan mengizinkan saudara. Iblis akan mengizinkan saudara menyembah Allah. Tetapi tetap hidup secara duniawi. Iblis akan boleh. Saudara boleh ke gereja. Iblis akan bilang, "Go ahead, silakan ke gereja. Gua gak takut sama gereja." Iblis akan biarin saudara melayani. Bahkan Iblis bilang, "Silakan melayani." Tapi masih keduniawian. Masih dunia hatimu. Karena Firaun mengizinkan Musa. Firaun bersama dengan bangsa Israel boleh menyembah Allah. Boleh kasih korban persembahan, tapi di negeri ini. Apa maksudnya? Di akhir zaman ini, iblis nggak gemetar. Kalau saudara cuma ke gereja. Iblis nggak takut. Kalau saudara cuma sekedar melayani. Iblis bilang, silakan melayani, tapi tetap dunia. Iblis bilang, silakan jadi kepala gereja. Silakan jadi ketua sel. Silakan ke gereja. Silakan ibadah. Tapi tetap duniawi. Aku ikut. Firaun mengizinkan mereka keluar mempersembahkan korban bakaran. Tapi Firaun bilang, di negeri ini. Mau bilang apa? Mesir gambaran dunia. Ada banyak orang Kristen main 2 kaki. 1 kaki di bumi, 1 kaki di surga. Hari Minggu haleluya, di luar hari Minggu halilintar. Iblis tetap akan mengizinkan kita menyembah Allah. Iblis tidak akan bermasalah kita menyembah Allah selama kita tetap duniawi. Iblis akan bilang, "Go ahead, silakan sembah Allah. Silakan angkat tangan." Habis nyembah Allah, habis itu tetap pergi ke perzinahan, ke percabulan. Oh, habis kasih persembahan, habis itu tetap pukul istri. Oh, melayani Tuhan 5 sesi, 7 sesi, 8 sesi, tapi pulang sampai di rumah nonton blue film. Iblis akan bilang, "It's okay, melayani mantap." Iblis akan bilang, "Gak apa-apa ke gereja." Iblis akan bilang, "Gak apa-apa jadi choir, gak apa-apa jadi MC, gak apa-apa bahkan jadi pendeta. Kau boleh teriak-teriak soal kekudusan, tapi dalammu busuknya minta ampun." Hari ini kebenaran firman Tuhan ini membuat kita bertobat sama-sama. Bilang kiri kanan saudara, nyembah Allah harus. Tapi hatimu jangan duniawi. Amin saudara. Karena Alkitab mengatakan demikian. Yuk kita lihat lagi kebenaran firman Tuhan. Kita akan sama-sama belajar firman Tuhan. 2 Korintus 6 ayatnya yang ke-17. Yuk sama-sama kita baca. 3, 2, 1, ya. Sebab itu, keluarlah kamu dari antara mereka dan pisahkanlah dirimu dari mereka. Firman Tuhan. Dan janganlah menjamah apa yang najis, maka aku akan menerima kamu. sekali lagi firman Tuhan apa? Sebab itu, keluarlah kamu dari antara mereka dan pisahkanlah dirimu dari mereka, firman Tuhan, dan janganlah menjamah apa yang najis, maka aku akan menerima kamu. Wahyu 22 ayat yang ke-11, saya bacakan bagi saudara. Barang siapa yang berbuat jahat, biarlah ia terus berbuat jahat. Barang siapa yang cemar, biarlah ia terus cemar. Barang siapa yang benar, biarlah ia terus berbuat kebenaran. Barang siapa yang kudus, biarlah ia terus menguduskan dirinya. Satu ayat yang terakhir, ayat kesukaan saya. Maliaki 3 ayat yang ke-18. Maka kamu akan melihat kembali perbedaan antara orang benar dan orang fasik. Antara orang-orang yang beribadah kepada Allah dan orang yang tidak beribadah kepada Allah. Iblis akan mengizinkan kita sama seperti Firaun. Tadi saya bilang di awal khotbah saya, Firaun adalah gambaran dari iblis, Mesir adalah gambaran dari dunia. Musa dan Harun datang kepada Firaun berkata, "Kami diperintahkan oleh Allah untuk pergi ke tanah perjanjian, untuk membakar korban bakaran." Apa jawab Firaun? Boleh menyembah, tapi di negeri ini. Poin yang pertama, Firaun mengizinkan mereka, tolong tampilkan, boleh menyembah Allah, tetapi tetap hidup
secara duniawi. Iblis boleh ke gereja, boleh melayani, tapi kepahitan tetap ada. Boleh ke gereja, tapi benci tetap ada. Oh boleh melayani, tapi iri hati tetap ada. Iblis gak gemetar sama itu. Bahkan iblis gak takut sama pendeta. Iblis takut sama siapa? Iblis takut sama orang-orang yang melakukan firman Allah. Kasih tepuk tangan dulu bagi Tuhan kita. Yang kedua, kita lihat kebenaran firman Tuhan. Yang pertama, you can worship God, tapi tetap di negeri ini, tetap duniawi. Yang kedua, kita lihat firman Tuhan, Keluaran 8 ayat yang ke-28. Silakan. Lalu kata Firaun, baik, aku akan membiarkan kamu pergi untuk mempersembahkan korban kepada Tuhan Allahmu di padang gurun. Hanya janganlah kamu pergi terlalu jauh, berdoalah untuk aku. Wah menarik ya. Yang pertama Firaun boleh kasih pergi. Oh silakan pergi, boleh pergi. Tapi tetap duniawi, nyembah Allah boleh. Tapi di sini yang kedua Firaun bilang lagi, oh boleh nyembah Allah. Tapi jangan terlalu jauh. Ini yang iblis gambarkan di akhir zaman. You can worship God, but do not be too radical. Engkau boleh menyembah Allah, tapi jangan terlalu dalam ikut Tuhan. Jangan terlalu serius sama Tuhan. Jangan terlalu sungguh-sungguh sama Tuhan. Udahlah nyembah biasa aja. Udahlah gereja seminggu sekali aja. Udahlah melayani seadanya aja. Ini yang sedang menjadi dunia buat hari-hari ini. Iblis gak akan larang saudara ke gereja. Iblis gak akan larang saudara melayani. Tapi iblis akan bilang, udah. Gak usah terlalu radikal ikut Tuhan. Udah. Jangan terlalu fanatik ikut Tuhan. Itu kan kebenaran firman Tuhan. Kita diajak untuk ikut doa syafaat. Iblis bilang, udah kan hari Minggu kamu udah melayani. Gak usah doa-doaan lah. Firaun kasih mereka pergi. Tapi Firaun bilang apa? Jangan jauh-jauh. Strategi yang dipakai Firaun, dipakai iblis. Karena pada prinsipnya strategi Firaun berasal dari iblis. Mesir gambaran dunia. Firaun gambaran apa tadi? Iblis. You can worship God, tapi tetap hidup secara dunia. You can worship God, tapi jangan terlalu radikal. Bukankah hari-hari ini kayak begitu? Apalagi anak-anak muda. Boleh nyembah Tuhan. Terlalu radikal lu. Upload ayat dikit, terlalu rohani lu. Doa di depan umum, lebay lu, udahlah biasa aja. Jangan terlalu lebay ikut Tuhan. Salah, ikut Tuhan harus lebay, bilang amin. Ikut Tuhan harus sungguh-sungguh, bilang amin. Loh saudara ikut dunia kok bisa sungguh-sungguh? Saudara buka toko bisa pagi-pagi, jam 4, jam 5 bangun buka toko. Kenapa ke gereja jam 7 engkau ngedumel? Engkau bisa nonton konser, engkau bisa nonton drama, engkau bisa nonton baca buku semalaman langsung habis yang tebal itu. Kenapa baca firman Tuhan kok gak bisa? Halo? Gak apa-apa gak ada jemaat, gue teriak-teriak juga. Iblis mau bilang sama kita, boleh nyembah Allah. Tapi jangan terlalu sungguh-sungguh. Papa Riaji bilang sama saya, ikut Tuhan. Gak boleh main-main, katakan amin. Ikut Tuhan harus sungguh-sungguh. Iblis akan bilang jangan terlalu jauh. Iblis akan bilang jangan terlalu gila-gilaan buat Yesus. Iblis akan bilang jangan terlalu serius buat Yesus. Udahlah, main-main aja, udahlah. Makanya ada Kristen-Kristen KTP. Yang cuma apa? Ya ikut Tuhan gitu-gitu aja. Nyembah Tuhan. Haleluya. Tadi ngomong saya nyanyi fals ya. Pembukaannya. Enggak tahu ya. Amin. Terima dengan iman. Kan haleluya. Haleluya. Tapi lihat orang menor. Sok cantik. Tetap boleh nyembah. Tapi hatinya tetap duniawi. Iblis akan bilang go ahead. Gabung jadi pemusik. Gabung jadi choir. Gabung jadi pengerja. Gabung jadi tim pendeta. Tapi ketika engkau mau sungguh-sungguh ikut Tuhan. Engkau mau tinggalin semuanya mau ikut Tuhan. Iblis akan bilang. Jangan terlalu serius buat Tuhan. Udahlah. Udah gak usah terlalu habis-habisan buat Tuhan. Gak bisa. Ikut Tuhan gak bisa part time. Ikut Tuhan harus full time. Ikut Tuhan gak bisa part heart. Harus full heart. Lebih baik pengusaha hati pendeta. Daripada pendeta hati pengusaha.
Nggak bisa, nggak bisa. Nggak bisa ikut Tuhan main-main, nggak bisa. Pada prinsipnya, kalau engkau ikut Tuhan, nggak mungkin ikut dunia. Kalau engkau ikut dunia, nggak mungkin ikut Tuhan. Nggak mungkin. Udahlah, lupain yang lalu. Udah. Kalau ikut Tuhan, siap-siap dianggap terlalu lebay. Ketika jaga kekudusan, siap-siap dianggap terlalu old fashion. Ketika kita hidup jujur, siap-siap dianggap kejujuran lu. Lu lama-lama kayak Papa Riaji lu. Gak apa-apa, kebanggaan dibilang kayak Papa Riaji. Hormat. Gak apa-apa. Bilang kiri kanan saudara, ikut Tuhan. Gak bisa setengah-setengah. Bilang sama yang baru ngomong, ayo ikut Tuhan sepenuh hati. Kasih tepuk tangan dulu buat Tuhan kita. Haleluya. Yang ketiga, dikatakan you can worship God, tapi tetap hidup dalam duniawi. You can worship God, tapi do not too radical. Jangan terlalu dalam ikut Tuhan. Yang ketiga, Keluaran 10, ayatnya yang ke-11. Silakan. Bukan demikian kamu boleh pergi, tetapi hanya laki-laki dan beribadalah kepada Tuhan, sebab itulah yang kamu kehendaki. Lalu mereka diusir dari depan Firaun. Dikatakan demikian, bukan demikian. Ini Firaun ini memang kepala batu kuadrat, saudara ya. Jadi Allah udah kasih tulah demi tulah. Allah sudah kasih hajaran demi hajaran. Tapi semenjak Allah hajar tulah, dia bilang oke, boleh pergi. Tapi di negeri ini aja. Dihajar lagi tulah, oke, boleh pergi. Tapi jangan terlalu jauh. Dihajar lagi tulah, Firaun bilang. Tampilkan ayatnya. Oke, kamu boleh pergi. Tapi hanya laki-laki. Beribadalah kepada Tuhan Allahmu, sebab itulah yang kamu kehendaki. Lalu mereka apa? Diusir dari depan Firaun. You can worship God. Kalian boleh menyembah Tuhan. Tetapi anak-anakmu atau anak muda, your children, your youth cannot. Ini poin saya. Tuhan taruh di hati saya berapi-api mengenai poin ketiga ini. Iblis bilang sama Firaun, iblis pakai Firaun, bahkan mungkin Firaun gambaran iblis, Mesir gambaran dunia. Kamu boleh nyembah Allah, tapi anak-anak muda jangan ikut. Laki-laki, anak-anak muda, hanya laki-laki yang keluar orang tua. Anak-anak muda jangan ke gereja. Bukankah ini menjadi akhir zaman? Saya kasih beberapa gambar buat saudara bisa memahami. Ini gambar di China. Saya dapat dari beberapa catatan. Di China dikatakan anak muda dilarang masuk di gereja. Mereka memperbolehkan orang tua beribadah, tapi mereka bilang young people prohibit minors from entering. Jadi di China ini tulisannya saudara bisa cek perkataan saya. Di China mereka memperbolehkan orang tua beribadah, tapi tidak dengan anak muda. Gambar berikutnya, tolong ditampilkan. Mengikuti ketetapan dari dokumen pemerintah, anggota partai, pejabat negara, anak muda, anak kecil, pelajar, dan tentara dilarang masuk ke dalam gereja. Dan ikut, apa saudara? Kegiatan gereja. Strategi yang dipakai Firaun, strategi yang dipakai oleh Herodes, strategi yang sama dipakai oleh negara-negara tersebut. Herodes membunuh anak-anak muda, anak-anak bayi dibunuh. Firaun melarang anak-anak muda untuk pergi. Kenapa? Karena iblis tahu, kalau dia nggak bisa stop orang tuanya yang menyembah Allah, iblis akan incer anak-anaknya untuk tidak menyembah Allah. Iblis tahu, kalau orang tuanya ke gereja, biarin orang tuanya ke gereja. Tapi anaknya saya incar. Dari dulu cara kerja Allah, generasi demi generasi. Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Yakub, dan seterusnya. Dia Allah atas generasi. Dia Allah yang memperhatikan keturunan demi keturunan. Makanya pernikahan bukan sekedar dua orang. Tapi pernikahan menghasilkan keturunan ilahi. Karena Allah mau dari dua orang yang cinta Tuhan menghasilkan keturunan yang cinta Tuhan. Dan anak yang cinta Tuhan itu menghasilkan keluarga yang cinta Tuhan. Iblis copy paste. Iblis imitasi cara dunia ini. Untuk apa? Iblis akan bilang, orang tuanya udah nyembah Tuhan, gua biarin. Anaknya gue incer. Orang tuanya nyembah Tuhan, it's okay. Anak mudanya gue incer. Ini cara yang sedang diberlakukan di akhir zaman ini. Saudara pergi ke Rusia, saudara pergi ke Ukraina, negara-negara komunis.
Konsep yang sama mereka sedang berbuat. China tahu. Kalau anak-anak muda dibiarin ke gereja, generasi mereka akan terus cari Tuhan. Cara kerja iblis bukan 5-6 tahun. Cara kerja iblis 1 generasi. Iblis melihat bukan 5 tahun. Jadi jangan bangga kalau bikin program kerja 5 tahun. Biasa. Iblis kerjanya berapa? 50 tahun, 100 tahun. Makanya Daud memperhatikan generasi di bawah dia. Sebelum Daud dipanggil mati oleh Allah, Alkitab katakan Daud mempersiapkan Salomo untuk membangun bait Allah. Miliki hati untuk the next generation. Saudara sebagai pemimpin harus punya hati untuk anak-anak saudara. Karena yang paling berharga anak kita. Kalau rumahmu kebakaran, amit-amit ya. Pasti yang pertama kali kau selamatkan siapa? Anakmu. Enggak mungkin kau selamatkan anjing pudelmu. Yang pertama kali kau selamatkan anakmu. Enggak mungkin kau ambil jam Rolexmu. Atau jam apapun itu. Yang pertama kali kau selamatkan pasti anakmu. Kau gendong anakmu. Setelah anakmu selamat, baru kau selamatin yang lain. Iblis punya cara kerja yang sama. Dia incar anak muda. Firaun, dia bilang boleh gereja. Boleh. Tapi anak-anak muda, jangan. Karena iblis tahu. Kalau anak muda, generasi disikat, dihajar, maka kekristenan akan hilang. Korea, ketika habis perang Korea, di tahun 70-an jumlah orang Kristen di Korea kurang lebih 3%. Tapi karena ada bukit doa, ini buktinya, ada bukit doa dan sebagainya, jumlah orang Kristen meningkat tajam. Sampai berapa? Hampir 50%. Karena apa? Bukit doa, Pastor Yong Kicho dan sebagainya, saudara pasti pernah dengar ini. Jumlah orang Kristen meningkat tajam, tapi di 2015 survei terbaru, anak muda yang mengaku Kristen di Korea di bawah 5%. Dengan budaya K-pop dan sebagainya. Karena kenapa? Iblis selalu mengincar generasi berikutnya. Iblis akan bilang gak apa-apa orang tuanya nyembah. Oh gak apa-apa orang tuanya cari Tuhan. Biarin. Oh gak apa-apa papa mamanya pengurus gereja. Oh gak apa-apa papa mamanya pendeta. Oh gak apa-apa papa mamanya pelayanan. Anaknya aku hancurin. Karena kalau anak di bawah kita gak kenal Yesus. Maka generasi di bawah kita juga gak kenal Yesus. Saya beri hormat setinggi-tingginya kepada gembala sidang saudara dan saya. Bapak Pendeta Pariaji. Karena dari jauh-jauh hari, beliau suruh saya, segenap para asisten, para staf, kumpulin anak muda. Saya mau ketemu. Dia pilih sendiri. Dia kasih beasiswa. Uangnya pribadi, bukan ratusan juta, miliaran. Dia kasih beasiswa. Sekolah. Udah sekolah, dia percayain khotbah di mimbar-mimbar. Karena pikiran beliau, next gen. Saya berdoa, gereja Tiberias menjadi gereja bukan hanya hebat di zaman Pak Pariaji. Tapi generasi-generasi berikutnya, generasi Kenneth, generasi Wisael, generasi siapapun, anak saya, anak saudara, justru gereja Tiberias semakin hebat lagi dipakai Tuhan. Yang percaya kita kasih tepuk tangan dulu buat Tuhan kita yang luar biasa. Amin. Karena cara kerja iblis, kita lihat firman Tuhan dulu. Biar saudara dan saya bisa lebih memahami lagi. Kita lihat firman Tuhan. Makanya kalau saudara dan saya belajar, kita lihat Yosua 24 ayat yang ke-15. Tetapi jika kamu anggap tidak baik untuk beribadah kepada Tuhan, pilihlah pada hari ini kepada siapa kamu akan beribadah. Allah yang kepadanya nenek moyangmu beribadah di seberang sungai Efrat, atau Allah orang Amori yang negerinya kamu diami ini. Sama-sama kita baca 3, 2, 1. Ya, tetapi aku dan seisi rumahku. Dari mana Yosua tahu keluarga penting? Karena Yosua melihat pengajaran dari Musa. Yosua melihat Musa yang tidak menyerah untuk generasi berikutnya. Yosua melihat Musa yang tidak mau kompromi sama Firaun. Firaun bilang boleh pergi. Tapi anak muda jangan pergi.
Apa jawab Firaun? Apa jawab Musa? Enggak. Kami harus pergi semua. Makanya Alkitab katakan, ceritakanlah Injil ini, ceritakanlah kabar baik ini kepada keturunanmu. Ucapkanlah siang dan malam kepada keturunanmu, kepada keturunanmu, kepada keturunanmu. Mengapa Tuhan memanggil Abraham? Abraham, aku memanggil engkau, melalui engkau akan ada banyak bangsa-bangsa besar. Kenapa? Karena Allah tahu Abraham akan menceritakan kabar tentang Kristus, kabar tentang Allah kepada keturunannya. Jadi tugasmu, tugasku sekarang perhatikan keturunanmu. Tugasmu, tugasku sekarang perhatikan generasi di bawahmu. Jangan sibuk sama dirimu sendiri. Iblis sedang menghabisi generasi muda di bawah kita. Tadi saya lihat presentasi di Korea. Budaya K-pop, budaya dunia membuat orang tidak lagi menganggap ikut Tuhan keren. Padahal papanya pendoa. Padahal mamanya pendiri gereja. Tapi anak-anaknya hancur. Karena kenapa? Iblis selalu menyerang generasi di bawah. Iblis gak pernah. Iblis akan biarin. Iblis akan bilang, go ahead. Gak apa-apa papa mamanya gereja. Gak apa-apa papa mamanya melayani. Anaknya gue habisin. Tapi jangan takut. Tuhan kita lebih besar dari apapun juga. Kita kasih tepuk tangan dulu yang luar biasa bagi Tuhan kita. Yuk sama-sama kita lihat firman Tuhan. Lebih besar lagi kita akan belajar. Dalam 2 Raja-Raja 20. 16, 17. Silakan. Lalu Yesaya berkata kepada Hizkia, dengarkanlah firman Tuhan. Sesungguhnya suatu masa akan datang bahwa segala yang ada dalam istanamu dan yang disimpan oleh nenek moyangmu sampai hari ini akan diangkut ke Babel. Tidak ada barang yang akan ditinggalkan, demikianlah firman Tuhan. Ayatnya yang ke-18. Dan dari keturunanmu yang akan kau peroleh akan diambil orang untuk menjadi sida-sida di istana Raja Babel. Kalau saudara baca ayat ini, firman Tuhan kepada Nabi Yesaya kepada Raja Hizkia. Dari keturunanmu akan kau peroleh, yang kau peroleh akan diambil untuk menjadi apa? Sida-sida. Sida-sida itu adalah Kasim, artinya apa? Dikebiri, tidak punya anak. Saudara bisa lihat track record iblis bagaimana cara menghancurkan generasi? Iblis bilang melalui perantara nubuatan dari Nabi Yesaya, saya percaya ini pasti benar. Berkata kepada Hizkia, hartamu, uangmu, kuambil. Anakmu, keturunanmu akan kuangkat jadi sida-sida. Kita lihat apa respon dari Hizkia. Sama-sama kita lihat ayatnya. 3, 2, 1, ya. Hizkia menjawab kepada Yesaya, sungguh baik firman Tuhan yang kau ucapkan itu, tetapi pikirnya asal ada damai dan keamanan sumber hidupku. Saya baca ini ayat ini saya kaget. Karena dirampok, anak-anaknya dijadiin Kasim, dikebiri, gak bisa lagi punya keturunan. Jawab Hizkia apa? Really good. It's really nice. Bagus banget. Saya pikir Hizkia ini gila apa gimana ya? Tapi ternyata di endingnya asal ada damai dan keamanan seumur hidupku. Cukup. Ini menjadi mental orang zaman sekarang. Apa mentalnya? Ya kan gue udah melayani puluhan tahun. Generasi berikut mah bukan urusan gue. Ya kan gue udah lama melayani. Ya kan gue udah kerja keras. Di bawah gue mah bodo amat. Akan ada pendeta yang lain yang ngurusin. Gak boleh begitu. Tuhan gak terima dengan orang yang model begitu. Tuhan gak mau. Tuhan mau engkau mempersiapkan di bawahmu. Tuhan mau engkau mempersiapkan generasi di bawahmu. Makanya saya angkat topi setinggi-tingginya sama Papa Riaji sama Ibu. Beliau sangat memikirkan anak muda. Generasi kami, generasi murni 100% bentukan dari Gembala Sidon. Dia pilih beberapa anak muda 40 orang, dia pilih sendiri. Kami yang di samping suruh catat, namanya siapa? Apa umurnya, berapa segala macam, dicatat, catat. Selesai dia pilih suruh ikut beliau. Dia bilang sama kami yang ikut, waktu itu saya, pendeta Jeffrey dan lain-lain. You pelajari saya. You lihat cara saya melayani. You perhatiin cara saya bagaimana melayani. You baca buletin saya. You baca suara gembala saya. Dilayani, diajar, udah siap. You khotbah. You khotbah ini. Udah khotbah, dia dengerin khotbahnya. Kurang, diajarin lagi. Generasi kami masih pada muda-muda, saya masih 17 tahun. Amin. Ahai.
Dia telepon saya lagi. Gideon, you ada kenal MC-MC enggak? Banyak Pak. Ya you pilih beberapa orang. Saya mau ketemu. Saya mau siapin lagi generasi di bawah you. Wih, dalam hati saya, Pak. Saya masih 17 tahun, Pak. Makanya ada berikutnya tuh teman saya, Evangelist Glenn. Dan sebagainya, pendeta Semi, Simorangkir. Dan sebagainya. Dia siapin. Makanya saya, anak-anak ikut saya, anak muda. Sama seperti Pak Pariaji, kaderin saya. Saya kaderin tim saya. Evangelist Gret, Evangelist Daud, dan Winner. Saya bilang, ayo belajar. Saya tiru omongan Pak Pariaji. Pak Pariaji waktu saya ikut, dia bilang gini sama saya. You kalau ikut saya, you pasti diberkati. Saya bilang sama tim saya, you kalau ikut saya, you pasti juga diberkati. Amin. Iya. Ya saudara lihat. Pendeta Jeffrey dipakai Tuhan. Teman saya pendeta Alex dipakai Tuhan. Pendeta Marcel dipakai Tuhan. Anak-anak muda Tuhan sedang bangkitin. Karena iblis ngincer anak muda. Gak boleh ngomong gini nih. Saya udah tua, gue udah lama melayani. Bodoh amat lah yang di bawah lah. Nanti urusan pendeta di bawah. Dosa ngomong gitu. Gak boleh. Sama kayak Hizkia tadi tuh. Gak boleh ngomong begitu. Gak harus siapin generasi. Makanya saya dipercaya oleh gereja, pimpin Tiberias Choir. Saya kumpulin. Ayo kumpul. Makan sepuasnya. Salah ngomong saya. Karena mereka makan sepuasnya. Tapi apa sih arti uang 1 juta 2 juta demi jiwa mereka? Apa sih arti uang 100-200 ribu? Apa sih arti 3-4 jam demi keselamatan mereka? Karena dunia sedang bekerja. TikTok, Instagram, budaya K-pop, dan sebagainya. Saya nggak bilang itu buruk ya. Tapi dipakai oleh iblis. Untuk menghancurkan anak muda. Makanya saya ngucap syukur. Di saat banyak gereja lain struggle sama anak muda. Tiberias justru sedang menuai anak-anak muda. Kita kasih tepuk tangan kemuliaan buat Tuhan kita. Jadi kayak Daud yang menyiapkan generasi berikutnya. Poin yang terakhir, imam musik rekan saya, Zakaria Renaldi. Ini juga pemain keyboard dulu. Ketemu saya masih gak kelihatan. Diajar sekolah minggu. Saya dari choir. Saya dari tahun 2000 melayani Tuhan. Dari choir bersama malaikat di depan mayat, lihatin. Iya, choir. Pak Pariaji lihat saya masih ingat Ibu Gembala. Bilang sama saya. Nanti kalau saya kuliahin ya teologi, saya lagi pimpin doa di Sarbini, Pak Pariaji lewat. Anak muda, you suatu hari jadi pendeta. Pak Pariaji lewat teman saya, pendeta lu. Saya bilang, enggak. Memang Tuhan udah incar Gideon. Si Gideon si Barong ini. Oh, pendeta kau. Dia lihat Alek. Orang yang ketemu sama Pak Pariaji dulu dibawa sama Kak Argo. Ibu Gembala bilang waktu doa. Ya semuanya nanti jadi pendeta ya. Kita semua amin. Malah ngomong juga belum bisa. Ibu Gembala bilang sama saya. Iya loh. Yang ibu bilang jadi pendeta. Semua jadi pendeta. Ayo. Orang tua. Perhatikan anakmu. Perhatikan. Yang terakhir. Keluaran 10:24. Silakan. Lalu Firaun memanggil Musa serta berkata, pergilah, beribadahlah kepada Tuhan. Hanya kambing dombamu dan lembu sapimu harus ditinggalkan. Juga anak-anakmu boleh turut beserta kamu. Ini Musa, ini Firaun ini udah mulai lembek lagi nih. Ya kan? Dia bilang you can go, you can worship God. Tapi tetap di negeri ini, tetap duniawi. Yang kedua dikasih ajar, tulah lagi. Oke, you can go. You can worship God. Tapi jangan terlalu radikal. Yang ketiga, oke, you can go. Tapi anak muda, jangan pergi. Yang terakhir, kau boleh pergi. Tapi kambing domba dan lembu sapimu harus ditinggalkan. You can worship God. Tapi jangan korban apapun. Do not sacrifice anything. Cakep ya Firaun ya. Dia bilang gini. Bisa lihat ke saya kameranya? Mantap kan? Ini udah basah semua di sini. Jumat kemarin sepanjang pagi hari Minggu. Pak Pendeta kenapa mukanya ini yang muncul? Kenapa bukan muka Pak Pendeta? Oh Pak Pendeta tiba-tiba jadi Chinese. Oh saya yang Chinese saya bilang.
kemerah-merahan seperti Daud. Kangen kan sama saya? Sarang heyola. Makanya doa buat pendetamu. Jadi seperti mana? Firaun bilang gini. Firaun gambaran iblis, Mesir gambaran dunia. Firaun bilang gini, poin yang pertama, you can worship God, tapi tetap hidup secara dunia. Tinggal di negeri ini. Poin yang kedua, you can worship God, tapi jangan terlalu dalam. Udah ikut Tuhan main-main aja. Poin yang ketiga, you can worship God, tapi anak-anak muda, anak remaja dan sebagainya, jangan. Anaknya itu gak usah ke gereja. Jangan mau anakmu, walaupun ibadah lagi onsite gini, ibadah lagi online kayak begini, latih mereka. Kalau perlu, maaf ya, pakai disiplin. Sapu lidi satu batang, it's okay. Asal pukulnya pelan-pelan. Lebih baik engkau keras sama dia, agar di masa tuamu engkau gak menangis lihat dia hancur. Lebih baik engkau tegas hari ini, agar di masa tuamu dia mendatangkan ketentraman dalam hidupmu. Oh, anak saya Genesaret Benyamin Simanjuntak. Selalu saya mau bilang, kamu ganteng, kamu pintar, kamu dipuji, tapi kalau kamu gak cinta Tuhan, nol besar. Kamu lulusan luar negeri tapi gak cinta Yesus, nol besar. Tiap hari saya selalu bilang sama dia, Yesus yang buat kamu berharga. Yesus yang buat kamu mahal. Yesus yang buat kamu berbeda. Kita tuh berbeda bukan karena kita kaya. Kita tuh dibedain bukan karena kita hebat. Kita tuh dibedain karena ada Yesus di hidupmu. Iblis gentar sama saudara bukan karena engkau kuat, tapi karena ada Yesus dalam hidupmu. Yang membedakan kita dari orang dunia, Yesus di dalam saudara. Itu yang membuat kau berbeda. Amin. You can worship God yang terakhir, tapi jangan korban apapun. Banyak orang ikut Tuhan, ketika diminta untuk memberi persembahan, gimana ya? Banyak orang ikut Tuhan, hatinya bertobat, tapi dompetnya belum bertobat. Kalau mau ngajar bicara soal martir korban, belajar sama pendeta Pariaji. Bapak dan Ibu Pariaji bangun Tiberias, 0. 7 apotik, 1 pabrik obat, dijual. Tabungannya habis untuk diriin gereja. Tiap hari karena beliau suka nabung bawa berlian, dijual. Persembahan gak pernah diambil, 5 tahun gak pernah ngambil persembahan, kasih ke pendeta. Kumpulin, ambil orang-orang di pinggir jalan, ambil orang-orang miskin, mohon maaf ya, gelandangan, dikasih pakaian bagus, dimandiin, dibawa ke hotel. Cuman karena kenapa? Kasihan mereka gak pernah makan di hotel, kata ibu gembala. Bawa ke hotel, makan yang enak, kasih firman. Orang bilang, kok ibu gila kali ya? Enggak, bagi mereka jiwa lebih penting daripada duit. Ada orang kebalik, duit lebih penting. Manusia bukan menjadi sesama, tapi manusia menjadi serigala bagi sesamanya. Kita manusia harusnya menjadi sesama domba, tapi kita menjadi serigala. Kita makan orang lain, kita lihat orang capitalize, kita lihat orang monetize, kita lihat orang apa yang bisa gue ambil, apa yang bisa gue korek dari dia, apa yang bisa gue ambil, apa yang bisa gue hisap dari dia. Apa yang bisa gue sikat dari dia. Jangan sampai corona covid ini membuat engkau lalu dari Tuhan. Kau ada di gereja yang benar, kau ada di penggembalaan yang benar. Gembalamu, gembalaku yang dipilih oleh Tuhan Yesus. Gembala saudara dan saya pendeta Pariaji dan Ibu Darniati. Gembala yang mau korban, diperlihatkan neraka. Apa jawab Pak Pariaji? Tuhan angkat mereka yang di neraka. Kosongkan neraka. Saya siap turun ke neraka. Ganti mereka. Saya yang menulis suara gembala, menulis itu saya gemetar tangan saya. Karena banyak bertemu kesaksian-kesaksian para pendeta dengan segala hormat tanpa merendahkan mereka. Tapi mereka bilang lihat neraka, mereka bilang apa? Tuhan saya takut. Tapi kasih Kristus dalam hidup mereka. Kasih Kristus dalam hidup Bapak dan Ibu Pariaji. Memampukan mereka berkata, angkat mereka yang di neraka. Saya siap turun ke neraka ganti mereka. Saya berdoa. Ini waktunya jadi berkat. Ini waktunya menyembah Tuhan. Gak bisa setengah-setengah. Sungguh-sungguh. Ikut Tuhan. Gak bisa setengah-setengah. Sungguh-sungguh. Agar keluargamu dan keluargaku berkumpul di bumi. Berkumpul di kerajaan surga.
Yang percaya, kita kasih tepuk tangan yang luar biasa bagi Tuhan kita. Gereja Tiberias adalah gereja yang penuh kuasa. Gereja Tiberias adalah gereja ruangan maha suci. Jemaat Tiberias, angkat tanganmu doa. Bagi bangsamu, Indonesia. Bagi kotamu, doa. Syafaat, naikkan. Juru syafaat Allah, naikkan doamu. Rebut. Anakmu yang terhilang, rebut. Generasi muda, dimenangkan dalam nama Yesus. Anak-anak muda, tidak dirampok oleh si jahat. Akan bangkit anak-anak muda di gereja ini yang luar biasa. Lebih hebat dari Gideon. Lebih hebat dari Jeffrey. Lebih hebat dari Alek, dari Marcel. Puluhan kali lipat lebih hebat dari kami semua. Yang dibawa kami orang-orang hebat. Karena kami punya gembala yang dipilih Tuhan langsung. Gembala yang punya visi untuk anak-anak muda. Gembala yang punya hati untuk jiwa-jiwa. Kami klaim dalam nama Yesus, setiap anak muda engkau berkemenangan dalam nama Yesus. Engkau tidak dijajah yang jahat. Engkau milik kerajaan surga. Bangkit, Tuhan mau pakai engkau. Tuhan mau jamah engkau. Tuhan mau panggil engkau. Ada kemenangan dalam nama Yesus. Ada mukjizat dalam nama Yesus. Akan ada orang-orang hebat dibangkitkan melalui Bonerges, melalui pelayanan minyak dan anggur, melalui penggembalaan oleh gereja Tiberias. Bahkan gereja-gereja yang lain anak-anak mudanya bangkit dalam nama Yesus. Tidak dapat dirampok oleh si jahat. Tidak dapat dicuri oleh si iblis. Kami berkemenangan dalam nama Yesus. Tiberias akan tetap ada sampai Tuhan datang kedua kali. Bahkan makin hebat, makin dahsyat, makin luar biasa. Berkali-kali lipat lebih hebat dari zaman sekarang. Karena Tuhan berkenan atas Tiberias. Haleluya. Kalau engkau masih muda, angkat tanganmu, jangan takut. Bermimpi yang besar, percaya yang besar, berharap yang besar. Tuhanmu besar, Yesusmu besar. Haleluya, haleluya. Hamba bernubuat dengan iman kepada Kristus Yesus Tuhan. Hamba memperkatakan perkataan iman melalui pelayanan minyak dan anggur, melalui penggembalaan gereja martir, gembala martir, Bapak Pendeta Pariaji, Ibu Darniati Pariaji. Generasi muda di gereja ini dibangkitkan lipat kali ganda. Orang-orang gagah perkasa, orang-orang hebat yang akan melakukan perkara-perkara hebat bagi nama Tuhan. Bangkitkan kami, pasukan-pasukan terang Allah, pasukan-pasukan Allah, agar melalui pelayanan minyak dan anggur, nama Yesus dipermuliakan. Bahkan kami yang masih melayani tetap kuat, berdiri teguh, tidak dikalahkan yang jahat. Kami tetap solid, kami tetap menopang, kami tetap di bawah kepemimpinan Gembala Sidang Pendeta Pariaji. Kami bersama-sama Tiberias menjangkau banyak jiwa. Nama Tuhan dipermuliakan. Dalam nama Bapa, Putra, Roh Kudus, kami dipuaskan oleh firman-Mu. Kami bawa korban ucapan syukur kami kepada-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, sama-sama kita yang siap memberi, kita katakan amin. Dengan kemuliaan dan keberkahan, selamat memberi. Tuhan Yesus memberkati. Saat kita akan segera masuk dalam sakramen perjamuan kudus dimanapun jemaat Tiberias berada. Siapkan hati kita untuk terima tubuh dan darah Yesus. Kita percaya dengan kuasa minyak dan anggur, mukjizat pasti terjadi. Sama-sama kita katakan, Yesus, Kau telah mati bagiku, hapus dosaku. Telah bangkit dari mati, beri kemenangan. Kita bangkit berdiri jemaat Tiberias.
Sama-sama tundukkan kepalamu, kita bersatu di dalam doa. Bapa yang baik, Bapa yang kami sembah dalam nama Tuhan Yesus, kami siapkan hati kami sambut tubuh dan darah Tuhan Yesus. Di akhir zaman kami terlalu percaya yang ada minyak, yang ada anggur tidak akan dirasukan, tidak akan dirusakkan. Dilakukan oleh orang yang benar dengan cara yang benar akan menghasilkan kuasa yang luar biasa. Sama-sama kita angkat roti yang akan dibentuk menjadi tubuh Kristus. Dengan imam percaya, Gereja Tuhan Tiberias Indonesia, sama-sama ikuti doa saya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, inilah roti yang turun dari surga. Inilah tubuh Tuhan Yesus Kristus yang tergantung tertikam di atas kayu salib. Yang pertama, yang memberikan aku bersama keluarga keselamatan, hidup yang kekal dalam kerajaan surga. Yang kedua, untuk menyempurnakan agar tubuhku, jiwa dan rohku sempurna sehat, dibangkitkan pada hari kiamat. Yang ketiga, tubuh Kristus yang ditombak, ditikam di atas kayu salib. Agar mulai hari ini bersama dengan keluarga kami menolak terkapar di meja operasi. Kami tolak pisau operasi, tidak pikun, tidak lumpuh, tidak koma. Kemana melangkah, dijaga malaikat, tidak jatuh, tidak celaka, tidak bahaya. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, inilah roti yang turun dari surga. Inilah tubuh Tuhan Yesus Kristus. Amin. Sama-sama kita angkat anggur yang akan dibentuk menjadi darah Kristus. Dengan iman percaya kepada Kristus Yesus Tuhan, sama-sama ikuti doa saya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, inilah darah Tuhan Yesus yang tercurah, tertumpah di atas kayu salib sebagai perjanjian yang baru dan yang kekal. Yang pertama, menyucikan dan menguduskan aku. Aku berjanji bertobat, menolak dosa, setan-setan dan segala perbuatannya. Mulut kami dikuduskan, tidak berdusta, tidak menipu. Kami patahkan kuasanya. Kami tolak perzinahan, percabulan, dijauhkan dari perceraian. Tangan kami dikuduskan, tidak cemar, tidak mencuri. Yang ku pegang, yang ku kerjakan, sekalipun masa sukar, diberkati Tuhan, berhasil. Kami tolak fitnah atas keluargaku, gerejaku, hidup dan pelayananku. Yang kedua, oleh darah Yesus, darah anak domba Allah, kami termeterai jadi warga surga. Punya rumah di bumi, punya rumah di surga, tidak pernah mengembara. Yang ketiga, oleh tetes darahnya, oleh bilur-bilurnya, segala penyakitku sembuh hari ini. Dari ujung rambut sampai telapak kaki sempurna sehat. Kami tolak kanker, kami tolak tumor, leukemia, HIV AIDS, demam berdarah, virus corona. Kami patahkan, tidak berkuasa. Dalam nama Yesus kami tutup bungkus dengan darah Yesus. Tidak dikalahkan COVID-19, tidak dikalahkan coronavirus. Dalam nama Yesus aku tidak dijajah ketakutan, aku tidak dijajah kekhawatiran. Aku berkemenangan, iman kepada Kristus menyelamatkan aku. Dalam nama Yesus hari ini aku sembuh, aku sehat. Silakan masing-masing saudara berdoa. Apa yang menjadi setiap kerinduan, keperluan menaikkan kepada Tuhan. Kami serahkan Bapak Adrian, Ibu Abigail, Bapak Yulianto bersama dengan keluarga, Ibu Emma, Bapak Domingus, Ibu Pingkan, Ibu Rahayu agar sempurna sehat, Bapak Maidin Sipayung, Bapak Anggoro, Ibu Wideningrum bersama dengan anaknya. Abigail diberkati Tuhan, Bapak Raymond, Ibu Clara, Ibu Yanti, Ibu Dinar diberkati Tuhan, Bapak Jamaldin Samosir diberkati Tuhan, Bapak Menhard, Ibu Marisa, Bapak Gideon Ivan bersama juga Ibu Nana, Ibu Christine dan Bapak Yosef anaknya sempurna sehat, mamanya sempurna sehat. Bahkan setiap kami hamba bersama dengan istri, bersama dengan anak Genesaret, dengan kedua orang tua kami semuanya sempurna sehat. Kami tidak dikalahkan yang jahat, berkemenangan dalam nama Tuhan Yesus. Dengan iman percaya Gereja Tuhan Tiberias, sama-sama ikuti doa saya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan yang mengajar kepada gembala sidang kami, Pendeta Pariaji, bahwa kuasa perjamuan kudus ini, kuasanya lebih dari roti mana. Aku terlalu percaya, aku yang terima perjamuan kudus hari ini. Yang pertama,
aku percaya. Tidur pun aku diberkati, aku dicukupi, tidak miskin, tidak bangkrut, tidak kekurangan. Yang kedua, aku percaya zaman Musa dengan roti mana setiap hari, jubah baju baru, artinya mulia. Aku percaya, aku yang terima perjamuan kudus, aku dimuliakan Tuhan. Suatu hari terbang ke awan-awan, jumpa Tuhan Yesus, pesta perjamuan di surga. Yang ketiga, dengan roti mana selalu kasut sepatu baru, punya roh majikan. Aku percaya, aku yang terima perjamuan kudus, aku diangkat naik, punya roh majikan. Tidak jadi ekor, menjadi kepala. Tidak gagal, tidak bangkrut, tidak hutang-hutang. Aku berseru pekerjaanku, usahaku, toko daganganku, karirku, kesehatanku, rumah tanggaku, pelayananku, gerejaku diberkati Tuhan. Berhasil diberkati Tuhan ratusan kali ganda. Siang hari ini segala sakit penyakit penderitaan sudah diangkat, diselesaikan di atas kayu salib dalam nama Tuhan Yesus. Inilah darah Yesus, inilah darah Yesus. Amin. Saudara yang berminyak urapan, mari sama-sama angkat minyak urapan saudara tinggi di atas kepala. Dengan imam percaya, sama-sama ikuti doa saya dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Inilah minyak urapan dari gereja martir, gembala martir. Muliakan Allah, muliakan manusia, mengusir setan, menghancurkan segala kutub, bahkan mengurapi setiap kami, lebih dari sekutu kami. Dengan iman kepada Kristus, setiap pot, setiap botol, setiap tetes, dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus. Inilah minyak urapan yang kudus. Kami serahkan bangsa negara kami Indonesia, ada damai, ada sejahtera. Presiden kami dengan segenap jajarannya diberkati Tuhan. Kami berdoa berkati pemimpin kami, Bapak Pendeta Aristo Pariaji, Bapak Argo Pariaji, diberkati Tuhan, dipakai Tuhan secara heran. Kami juga serahkan berkati yang melayani bersama dengan hamba. Kami serahkan Evangelis Nathaniel Graneda, diberkati Tuhan. Evangelis Daud Surawijaya bersama dengan istri Ibu Fani Hamasaki, diberkati Tuhan Yesus. Bahkan Winner, diberkati Tuhan Yesus. Berkati rekan-rekan tim pujian penyembahan, mimpin pujian pendeta muda Samuel Riki bersama dengan istri Bulian Ratu, diberkati Tuhan. Kami serahkan juga Tuhan berkati Evangelis Glenn Immanuel bersama dengan mama, kakak beradiknya, diberkati Tuhan. Kami serahkan imam musik yang terkasih Saudara Renaldi, diberkati Tuhan Yesus. Kami juga menyerahkan berkati dalam nama Yesus Saudara Kefas, diberkati Tuhan Yesus. Saudara Sandy Tandarius, diberkati Tuhan Yesus. Saudara Sammy De Joyce juga diberkati Tuhan Yesus. Backup singer kami serahkan Clara Pengabdian, diberkati Tuhan Yesus. Fani Hamasaki, diberkati Tuhan Yesus. Tim event JP dengan rekan-rekan Jonathan Lintang dengan teman, diberkati Tuhan Yesus. Tim media Saudara Rian Boas, Saudara Edison, Saudara Musa, Saudara Gimin, bahkan Saudara Ruben, siapapun yang melayani juga diberkati Tuhan. Yang terakhir, kami mengangkat tangan kami dengan jemaat Tiberias online. Kami serahkan gembala kami yang kami kasihi, gembala yang Tuhan tunjuk pilih langsung, Bapak Pendeta Yesaya Pariaji, Ibu Darniati Pariaji. Kami percaya ada kuasa di balik doa sepakat. Kami sepakat meminta panjang umur, sempurna sehat, double berkat, double kuasa, double mukjizat. Tuhan terus pakai sampai kedatanganmu yang kedua kali. Tiberias hari demi hari makin dahsyat untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Hamba bersama dengan istri hamba Anda Zevanya, dengan anak Genesaret Benyamin Simanjuntak, dengan orang tua, dengan siapapun yang bersama dengan hamba, diberkati Tuhan berkelimpahan. Kami percaya masa sukar ini hanya menimbulkan orang-orang hebat, orang-orang luar biasa. Masa sukar ini hanya akan membuat berkat Tuhan makin nyata dalam hidup kami. Berkati gerejamu Tiberias terus ada, diberkati ratusan kali ganda. Nama Tuhan dipermuliakan. Akhirnya kami serahkan berkati juga Abigail Sarah dalam kandungannya sempurna sehat. Kami tolak keguguran, kami tolak segala yang jahat. Berkati juga bersama dengan suaminya Diko, diberkati Tuhan. Berkati juga Norman, diberkati Tuhan. Gio, diberkati Tuhan. Berkati siapapun, David dengan teman-teman juga diberkati Tuhan. Kami percaya generasi muda di Tiberias dipakai Tuhan secara heran. Akhirnya setiap biji mata kesayangan Tuhan, arahkan hatimu kepada Tuhan. Arahkan hatimu, angkatlah kedua tanganmu. Setiap kata kalimat berkat ini, aminkan, agar menjadi bagian dalam kehidupan saudara dan saya. Diberkatilah keluargamu, diberkatilah kesehatan, diberkatilah lumbung-lumbungmu. Diangkatnya engkau naik dan bukan turun, dijadikan engkau kepala
dan bukan ekor. Selama engkau setia beribadah mencari Tuhan Allah, maka apapun yang tanganmu kerjakan diberkati berhasil. Akhirnya gereja Tuhan Tiberias, terimalah kasih sayang dari Allah Bapa, cinta kasih dari anaknya yang tunggal Tuhan kita Yesus Kristus, penyertaan yang manis dari Allah Roh Kudus menyertai saudara dan saya mulai sore hari ini sampai Maranatha. Keluargamu dan keluargaku berkumpul di bumi dan di surga. Setiap kita yang percaya disayang Tuhan Yesus, sama-sama kita katakan amin. Stay tuned at Tiberias Indonesia Media.